Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerak dasar bermain anak usia dini. Kami yang beranggotakan 1. Indah Yulianti Puspitasari, NIM 203131035. 2. Prameswari Nurul Hasanah, NIM 203131039. 3. Auliana Nuranisa, NIM 203131043 dan Risna Aisyah Rahmasari, NIM 203131051. Pembahasan kali ini mengenai 1. Gerak motorik. 2. Konsep gerak dasar. 3. Motorik halus. 4. Motorik kasar. 5. Konsep gerak dasar anak usia dini. 6. Manfaat bermain. Merupakan masa emas bagi anak untuk belajar atau golden age. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk belajar yang luar biasa, khususnya pada masa kanak-kanak awal. Mengingat usia dini merupakan usia emas, maka pada masa perkembangan anak harus dioptimalkan. Perkembangan anak usia dini sifatnya holistik, yaitu dapat berkembang optimal apabila sehat badannya, cukup gizinya, dan diarahkan secara baik dan benar. Anak berkembang dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial dan emosional. Gerak motorik. Aktivitas gerakan motorik yaitu perintah pada kemahiran pada keterampilan motorik yang memperlihatkan kemajuan dan kemampuan dalam menggerakkan secara sengaja dan tepat. Keterampilan anak berlangsung dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Kemampuan anak untuk berjalan dan ketelitian dalam mencengkram merupakan dua dari kemampuan motorik manusia yang nyata dan tidak tampak saat bayi baru lahir. Pengertian motorik halus. Motorik halus adalah perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata sampai tangan. Contohnya kayak menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, dan memasukkan balok sesuai dengan bentuknya, merunce manik-manik, terus mengancing baju, dan lain-lain. Gerak dasar adalah kemampuan melakukan tugas sehari-hari, contohnya gerak jalan, terus lari, lompat, atau lempar. Terus sebutkan macam-macam gerak bermain. Gerak dasar permainan. 1. Lokomotorik. Lokomotorik kayak gerak bagian tubuh tertentu yang bergerak atau berpindah tempat. Contohnya kayak berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua, gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor yang tidak berpindah tempat, kayak cuma di tempat aja. Contohnya memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Ketiga, manipulatif adalah gerak yang menirukan kegiatan seperti menendang, melempar. Terus pengertian gerak lokomotor, ya seperti yang sudah dikatakan tadi, gerak lokomotor itu gerak bagian tubuh tertentu yang bergerak atau berpindah tempat, ya contohnya seperti berlari, melompat, dan memanjat. Gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerak tubuh yang berpindah tempat, yaitu berjalan, berlari, melompat, meluncur, berguling, menderak, menjatuhkan diri, dan bersepeda. Menggerakkan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat seperti merayun, mengangkat, bergoyang, merentang, memeluk, melengkung, memutar, membungkuk, mendorong. Menekuk badan. Gerakan menekuk badan dapat dilakukan dengan jongkok, menunduk, atau menekuk badan ke samping. Dan gerakan sujud juga termasuk menekuk badan. Memutar badan.
Gerakan memutar badan dilakukan dengan mengubah posisi kaki untuk mengubah posisi badan menghadap ke arah yang berbeda, seperti memutar badan ke arah kanan atau ke arah kiri. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh, tangan, kaki, dan kepala. Gerakan mengubah posisi anggota tubuh yang tidak menyebabkan berpindahnya badan secara keseluruhan ke tempat lain, contohnya memegang kepala, melipat tangan, merentangkan tangan, mengangkat satu kaki, dan lain-lain. Atau menyebabkan berpindahnya badan secara keseluruhan ke tempat lain, bisa seperti memegang benda atau ingin berpindah tempat. C. Gerak dasar manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan yang meliputi penggunaan serta pengontrolan gerakan otot-otot kecil yang terbatas, terutama yang berada di tangan dan kaki. Contoh gerakan dasar manipulatif. Gerakan dasar manipulatif antara lain perenggang, memeras, menarik, memegang, memotong, meronce, membentuk, menggunting, dan menulis. Keterampilan memproyeksi, menangkap, dan menerima. Keterampilan ini dapat dilihat pada waktu anak menangkap bola, menggiring bola, melempar bola, menendang bola, melambungkan bola, memukul, dan menarik. Contoh lain, siswa membawa kantong plastik untuk ukuran sedang kilogram. Selanjutnya, kantong diisi air 1/4 bagian kantong, kemudian diikat dengan kuat. Latihan yang dilakukan adalah dengan menaruh kantong di atas kepala, kemudian berjalan lurus. Apabila siswa sudah berhasil melakukan gerakan yang pertama, dilanjutkan dengan menaruh kantong di atas kepala sambil berjalan. Lakukan sampai siswa berhasil berjalan sekurang-kurangnya 5 meter. Selanjutnya dilakukan gerak berjalan sambil melempar kantong kertas, kemudian menangkap dengan satu tangan. Lemparan yang dilakukan sebatas tinggi kepala, jangan melempar terlalu tinggi. Jadi gerak manipulatif berhubungan dengan benda yang ada di luar dirinya yang harus manipulatif hingga terbentuk. Jadi gerak manipulatif berhubungan dengan benda yang ada di luar dirinya sehingga terbentuk sedemikian rupa, terbentuk suatu keterampilan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam gerakan dasar bermain anak. 1. Waktu. 2. Beban. 3. Ruang. 4. Gerakan alur gerakan. 1. Kita harus memperhatikan waktu yang baik untuk anak bermain. 2. Beban. Kita juga harus memperhatikan anak, apakah anak itu senang, nyaman dengan tempat itu, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungannya. Ruang. Pastikan ruang itu bisa dijadikan tempat bermain untuk anak. Alur gerakan. Pastikan jika anak tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak baik untuk dirinya atau merugikan orang lain, seperti memukul orang lain, menendang orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membacakan tentang manfaat bermain bagi anak usia dini. Di antara manfaat bermain bagi anak usia dini adalah 1. Pengenalan diri sendiri. Maksudnya adalah bahwa dengan bermain maka anak akan mengenal dirinya yang mereka ketahui tentang kesukaannya mereka sendiri.
Dan yang kedua adalah pengenalan perasaan. Bahwasanya dengan bermain maka anak akan mengenali perasaan mereka ketika saat bermain. Nah, perasaan tersebut bisa senang, bisa susah karena anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melakukan permainan tersebut. Yang ketiga adalah sebagai media sosialisasi. Maksudnya adalah bahwa bermain itu merupakan salah satu media sebagai bersosialisasi kepada orang lain yang mereka gunakan untuk mengenal orang, untuk berdiskusi kepada orang tentang permainan apa yang akan mereka lakukan dan jenis kegiatan bermain yang akan mereka lakukan untuk membantu mereka dalam tumbuh kembang anak dalam proses bermainnya. Yang keempat adalah sebagai kemampuan berpikir. Maksudnya adalah bahwa dengan bermain itu anak akan mengetahui bagaimana caranya permainan yang mereka lakukan itu menyenangkan. Jadi, misalnya saja permainan balok. Nah, bentuk-bentuk balok itu kan ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi panjang, dan yang lain. Maka mereka akan berpikir balok itu akan dijadikan permainan apa. Nah, balok itu bisa dijadikan sebagai mobil-mobilan, bisa dijadikan rumah-rumahan, dan lain-lain. Untuk sumber materi kami menggunakan 2 jurnal dan 1 jurnal internasional. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.